Ya, terima kasih untuk informasinya. Bisa, salah. Udah. Enggak. Alhamdulillah, Nurisa sudah bisa masuk ya? Alhamdulillah sudah, saya anaknya ngebantu mama saya, Bu. Sudah, Oh. Ustazah. Oh, Alhamdulillah. Nah, Ya. kita mulai dulu dengan peserta yang dari Sidoarjo. Ini ada Utik Bu Nadia juga dari Samarinda sudah bisa gabung. Teman-teman yang lainnya yang dari Palembang sama dari Malaysia, insya Allah nunggu aktifan dulu ya. Kita mulai saja, tidak apa. Nanti setelah ini ada rekamannya. Bisa dilihat dari nanti rekamannya akan saya share di grup. Alhamdulillah. Sehat semuanya, Umat, teman-teman. Alhamdulillah sehat, Us. Alhamdulillah, Bu Nadia sehat. Semangat, Bu Nadia. Ini sudah hadir 7 orang. Alhamdulillah. Kita mulai dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk bisa mempelajari mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nah, alhamdulillah. Sebelumnya Ana perkenalkan dulu secara meskipun ini secara online, kemarin Ana sudah perkenalan di grup ya. Ana Frita Akhtar, mungkin sebagian dari yang peserta sini sudah mengenal Ana sebelumnya. Ya. Tujuan Ana mengadakan kelas online penghafal terjemah Al-Quran ini adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang muslim.
Jadi kalau selama ini dari sekian umur yang sudah Allah SWT berikan kepada kita, ini kita baru bisa belajar membaca Al-Quran dengan lancar, dengan benar, sesuai dengan ilmu tajwidnya, dengan memenuhi hak dan kewajiban dari setiap huruf per huruf hijaiyahnya. Setelah kita lancar dan bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah SWT dengan memahami apa yang kita baca. Jadi dengan mempelajari menghafal Al-Quran serta terjemahnya ini, diharapkan saat kita membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama di saat kita membaca di dalam sholat, kita memahami maknanya. Jadi lisan kita membaca, tapi hati kita dan akal kita khusyuk memahami apa yang kita baca. Jadi tidak hanya sekedar lisan saja yang bergerak, tapi pikiran dan hati kemana-mana. Jadi kita jangan sampai termasuk ke dalam golongan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang berbicara dengan jiwanya sendiri di dalam sholatnya. Karena orang yang berbicara dengan jiwanya sendiri dalam sholatnya itu dikatakan sebagai pencuri. Karena dia mencuri waktu yang harusnya dia khususkan untuk dia seorang hamba dengan Robnya, tapi tercampur dengan pikiran-pikiran yang lainnya. Jadi semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan, keistiqomahan, dan kesabaran, terutama pastinya dalam mempelajari menghafal Al-Quran beserta terjemahnya. Nah, sebelumnya kita ini kan sebenarnya dari judulnya juz 30. Cuman anak awali dari surat Al-Fatihah. Di mana kita mengetahui bahwa surat Al-Fatihah ini merupakan salah satu dari rukun di dalam sholat. Jadi kalau seseorang tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak terhitunglah rakaat dari sholat tersebut. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat yang membuka Al-Quran. Dan dia adalah merupakan induk pokok dari Al-Fatihah. Kalau para ulama menjelaskan bahwasanya Al-Fatihah ini adalah disebut umul kitab karena dia sudah mencakup secara garis besarnya, secara globalnya tentang isi Al-Quran. Dan surat selanjutnya mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu adalah syarahnya, penjelasannya tentang apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi surat ini merupakan surat yang sangat penting. Begitu juga dengan surat-surat yang lainnya ya. Juga sangat penting. Nah, kita mulai dulu. Jadi mekanismenya sudah Ana sampaikan di dalam grup. Bahwasanya di setiap pertemuan kita akan menerjemahkan 5 ayat, 5 ayat. 5 ayat kita akan terjemahkan per kata dulu. Di sini ini Ana sudah ada gambar warna masing-masing. Ada warna ungu, ada warna merah, dan warna hitam. Ini menunjukkan kalau di dalam bahasa Arab kan unsur penyusun kalimat itu kan ada 3. Ada isim, kata benda, ada fiil, kata kerja, dan ada huruf. Huruf ini bukan huruf hijaiyah ya. Maksudnya adalah huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna. Seperti min pada kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah huruf. Jadi untuk yang berwarna ungu ini adalah kata kerja. Jadi kata kerja atau disebut fiil. Terus untuk yang berwarna merah ini adalah huruf. Huruf hijaiyah yang memiliki makna atau bisa disebut huruf ma'ani. Ya. Huruf ma'ani, huruf hijaiyah yang memiliki makna masing-masing. Dan yang berwarna hitam ini adalah isim. Dan kebanyakan berwarna hitam karena banyak isim. Dan isim itu terdiri dari berbagai macam-macam jenis. Nah, jadi nanti bisa diketahui, oh kalau warna ungu ini adalah kata kerja, fiil. Kalau warna merah adalah huruf dan warna hitam adalah isim, kata benda. Jadi di sini Ana sengaja memang memisah-misahkan supaya kita juga bisa memahami, mengingat-ingat. Oh ini berarti termasuk huruf, ini isim, ini adalah fiil. Seperti itu. Dan mekanismenya nanti 5 ayat kita terjemahkan baik secara perkata
Dan dilanjut secara global. Jadi secara penyusunan kalimatnya begitu. Nah, dari di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kah? Mungkin ada yang kurang jelas dari penyampaian anak. Tafadhol. Silakan jika ada yang belum ada yang masih tidak dipahami. Jika sudah akan anak lanjut dari menerjemahkan surat Al-Fatihah. Insya Allah surat Al-Fatihah ini jika mencukupi waktunya akan Ana selesaikan dalam satu malam ini ya untuk terjemahnya. Tapi jika dirasa penyampaian Ana terlalu cepat, monggo bisa memberikan isyarat angkat tangan ya di dalam Zoom-nya ini supaya anak bisa memahami. Jika anak penyampaian terlalu cepat, anak akan ulang lagi. Bisa dilanjutkan ya, Umat? Suara anak terdengar dengan jelas, Ge? Tidak ada putus-putusnya, teman-teman? Umat? Jelas Ustazah. Jelas. Alhamdulillah. Yang di Samarinda jelas tidak sinyalnya bagus? Alhamdulillah jelas Ustazah. Alhamdulillah. Sebentar. Oke. Jadi kita mulai dulu dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung. Billahi, dengan Allahi, Allah. Minasyaitonir rajim. Ini min ya. Asalnya memang min, huruf ini adalah min dengan nun sukun. Tapi karena dia setelahnya supaya memudahkan untuk membaca, maka nunnya ini dinasobkan. Maksudnya di fathahkan. Ya, supaya untuk memudahkan membaca aja. Tapi pada asalnya huruf ini, min ini berakhiran dengan sukun. Jadi kalau dipenggal, saya membacanya min. Min dari asyaitani, syaitan, ar-rajimi, terkutuk. Jadi a'udzu, aku berlindung dengan Allahi, Allah, min dari asyaitani, setan, ar-rajimi, terkutuk. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah ada pada kalimat pada kalimat ta'awud tadi apa Dengan. bi Dengan. ya. Ismi, nama Allahi, Allah, Ar-Rahmani, Maha Pengasih, Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, untuk ta'awud dan basmalah insya Allah sudah dipahami ya, mudah dipahami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji. Lillahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhabibah, sudah Muhabibah bisa mendengar suara Anda dengan jelas? Muhabibah. Naam Ustazah. Alhamdulillah. Sudah maghrib di Malaysia sudah Iya, ditunaikan? baru siap Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah Ustazah. Nah, kita baru menterjemahkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dari ayat yang sekarang masuk Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Alhamdulillah, segala puji lillahi, li bagi Allahi, Allah. Jadi lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamina semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmani, Maha Pengasih, Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jika dirasa saya agak kecepatan bagi yang belum pernah mengikuti kelas tarjim, bisa
apa diingatkan Ana ya. Lanjut. Ayat 4 Malik Yaumiddin ya. Maliki penguasa yaumi hari ad-dini pembalasan. Maliki yaumiddin penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau. Na'budu kami menyembah. Wa dan iyyaka hanya kepada Engkau. Nasta'inu kami meminta pertolongan. Iyyaka hanya kepada Engkau. Na'budu kami menyembah. Wa dan iyyaka hanya kepada Engkau. Nasta'inu kami meminta pertolongan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina tunjukilah kami. Ihdi tunjukilah. Ya, itu berbeda warna. Ihdi ini berwarna ungu karena itu merupakan fiil. Fiil amr, kata kerja perintah. Ihdi tunjukilah, kata kerja perintah atau disebut fiil amr. Nah, kami. Nah, ini adalah kata ganti isim. Isim dari jenis kata ganti orang. Atau biasa disebut dengan isim dhamir. Kata ganti orang. Ihdi tunjukilah. Nah, kami as-sirata jalan al-mustaqimah yang lurus. Ihdinas siratal mustaqimah tunjukilah kami jalan yang Lurus. ya lurus. Jalan Ukti Nur Khalifah bisa dengar suara Ana dengan jelas? Umu Wirda, Ukti Nur Khalifah. Nah, Ustazah, baru bergabung Ustazah, baru hidup lampu. Oh, alhamdulillah, Pak. Habis listrik mati. Wifi-nya pakai wifi-nya baru hidup, baru bisa bergabung. Alhamdulillah. Sudah maghrib di Palembang? Selesai. Alhamdulillah. Naam. Sudah Ustazah. Bisa dimatikan dulu mic-nya. Naam. Ya, kita baru sudah mentarjimkan di ayat yang ke-6. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqimah yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sirat apa sirat tadi Jalan. Jalan. Allazina orang-orang yang. Allazina orang-orang yang. An'amta telah engkau beri nikmat. Ini an'amta kenapa kok warnanya berbeda? Karena an'am ini adalah fiil, kata kerjanya ta ini adalah isim, kata ganti dari isim domir. Ta ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rabbul Alamin. Ya. Jadi yang telah engkau beri nikmat, an'amta telah engkau beri nikmat. Alaihim ala atas. Nah, ini huruf ala artinya atas. Him mereka. Ini isim domir, kata ganti orang. Alaihim atas mereka. Ghairi bukan. Ghairi bukan.
Al-maghdubi, Al-maghdubi al-maghdubi yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai ya, yang dimurkai. Al-maghdubi Alaihim sama ya tadi apa ala atas mereka Ya, alaihim atas mereka. Wa tadi sudah ada di ayat yang kelima dan dan la tidak tidak bukan di sini bukan ya. La bukan ad-dhalin yang sesat. Kalau al-maghdubi yang dimurkai, ad-dhalin yang sesat. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai dan yang disesatkan. Anak ulang sedikit ya dari yang awal supaya yang baru bergabung bisa mengikuti. A'udzu, aku berlindung billahi dengan Allahi Allah min dari asyaitani syaitan ar-rajimi terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allahi Allah ar-Rahmani Maha Pengasih, ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, bagi Allahi Allah, Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Maliki yaumiddini, Maliki penguasa, yaumi hari, ad-dini pembalasan. Iyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah, wa iyaka dan hanya kepada engkau, nasta'inu kami meminta pertolongan. Ihdina tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqima yang lurus. Siratal ladzina sirat jalan alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka ghairi bukan al-maghdubi yang dimurkai alaihim atas mereka dan la bukan ad-dhalin yang sesat. Oke. Sudah komplit semua tarjimnya atau masih ada yang belum dilengkapi? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelumnya bisa dicoba satu persatu secara bergiliran. Setiap peserta bisa membaca satu baris atau satu ayat dimulai dari ta'awudz, diterjemahkan secara berkata dulu, baru disusun secara kalimatnya dengan sempurna. Coba ya Umi ya. Dari mulai tadi sampai dulu yang bergabung bisa dari Ukti Dinda, Ummu Hafsah. Insyaallah Ustazah. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu aku berlindung billahi dengan billahi kepada Allah min dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Lanjut Bu Nadia bisa? Bu Nadia. Ya, Us. Coba Bu
Selanjutnya, kalimat basmalah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi nama Allahi Allah. Bismillahirrahmani. Maha penyayang. Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Ar-Rahmani, Maha pengasih. Ar-Rahimi. Maha penyayang. disusun kalimatnya, Bu. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan penyayang. dan Maha Penyayang. Dan Maha Penyayang. Yang sakit kan? Ayo Mbak Rona. Pak Rona, ya. Rona. Iya, Nak. Satu. Nama Ustazah. Apa tadi dilanjutkan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selanjutnya, Muti Amil. Ini ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahman. Ar-Rahman, maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Selanjutnya, Ummu Hamam. Nggih, Ustazah. Nggih, Tabotalium. Maliki, penguasa, yaumi, hari, ad-dini, pembalasan. Maliki yaumiddini, penguasa hari pembalasan. Nah, dilanjutkan Ummu misal ya ini ya. Iya, Ustazah. Tabotalium. Iyaka hanya kepada engkau na'budu kami menyembah wa iyaka dan hanya kepada engkau nasta'in kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Nah, dilanjut Ummu Habibah. Ya, Ustazah. Apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjuki kami. Na tu kami. Ya. As-sirata, jalan yang. Jalan. Asirato, jalan saja. Jalan. Al-Mustaqim. Al-mustaqim, lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, selanjutnya terakhir Uti Nur Khalifah bisa? Nah, Ustazah. Coba ya. Siroto jalan alladzina hanya alladzina orang-orang yang orang-orang yang an'amta yang telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka khairi bukan Ghairi apa khairi? khairi bukan al khairil Ghairi al-maghdubi yang orang-orang yang dimurkai
alaihim atas mereka, wah dan la bukan dolina yang sesat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dari jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka, bukan orang dan bukan yang sesat, dan bukan pula mereka yang sesat. Cuman ini tadi tidak ada darinya ya. Siroto tidak ada huruf min, jadi tidak pakai dari. Jadi siratal ladzina, jadi jalan orang-orang yang telah engkau berkat, dan bukan orang atas orang-orang yang dimurkai dan yang sesat. Yang sesat. Nah. Alhamdulillah. Dan ya, alhamdulillah. Barakallahu fikunna. Alhamdulillah. Insya Allah seperti ini akan setiap pekannya akan kita pelajari seperti ini. Hanya saja nanti di pekan depan untuk masing-masing sambil dihafal ya umahat ya. Jadi setiap perkataannya, karena namanya kelasnya kan hafalan terjemah. Jadi nanti bergiliran setiap orangnya, nanti setiap peserta Ana sarankan untuk menutup catatannya, dan kalau bisa tadi periksa lembarannya bisa di print 2 kali, jadi satunya yang kosongan, lembar kosongan, satunya yang untuk ada terjemahannya. Jadi supaya dipelajari, pekan depannya bisa membaca secara kosongan. Jadi bisa disetorkan di setiap pertemuannya. Nah, insya Allah bisa dipahami ya untuk semuanya. 2 kali maksudnya. Nah, Mau apakah ada bertanya? mau bertanya? Itu menghafalnya juga pas pertemuan saat itu juga, Ustazah. Oke, jadi insya Allah kan ini kan masih surah Al-Fatihah. Jadi seperti tadi bergiliran murojaahnya satu orang per ayat-ayat gitu ya, karena ini kan masih surah Al-Fatihah saja. Jadi seperti yang barusan saja kita laksanakan. Jadi satu orang per satu ayat. Karena kita baru surah Al-Fatihah saja. Nanti kalau sudah berlanjut surat An-Naba, nanti tambahan satu orang, 1 ayat, 3 ayat, bergantian melanjut. Gitu. Iya. Oke. Tapi diusahakan pakai yang kosongan ya ya. Jadi yang tidak ada terjemahnya. Karena ini salah satu bentuk usaha kita untuk mencari perhatian Allah SWT dengan meningkatkan kualitas diri pribadi kita, dengan memahami apa yang Allah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita membahas ke tafsir ijmalinya? Insya Allah semoga Allah beri kemudahan bagi kita semua selama kita selalu benar di dalam hati, di dalam niat, dalam mengikuti kelas hafalan terjemah ini. Dan tidak lupa untuk senantiasa berdoa meminta pertolongan kepada Allah SWT supaya diberi kemudahan untuk menuntut ilmu agama Islam. Dan syaraful ilmu bisyarafil ma'lum. Jadi keutamaan ilmu itu berdasarkan dengan keutamaan apa yang dipelajari. Jadi kalau sekarang ini kita sedang mempelajari ayat-ayat Allah SWT, dan ilmu Al-Quran itu tidak ada kerugiannya sama sekali. Karena ini adalah petunjuk kehidupan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui petunjuk itu dengan benar, ya kita harus mempelajari kalamullah. Nah, jadi surah Al-Fatihah ini adalah surat yang pertama, surat pembuka. Artinya sendiri adalah pembukaan. Tafsir ijmali ini maksudnya adalah tafsir secara globalnya. Jadi
Al-Fatihah sendiri ini merupakan pembukaan karena memang mengawali, artinya pembukaan karena memang mengawali Al-Quran. Nama surahnya sendiri memang tidak tercantum di dalam ayat-ayatnya. Dan ini merupakan keunikan bagi surat Al-Fatihah. Begitu juga di dalam surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas, surat yang ke-111, ke-112. Ke-112. Di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tidak ada kalimat Al-Ikhlas. Tapi bisa diambil dari tema besar surat tersebut. Al-Ikhlas, yaitu pemurnian. Pemurnian dalam tauhid, dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan surat Al-Fatihah ini adalah salah satu dari 11 surat yang diturunkan secara langsung, secara utuh keseluruhan. Ya, kan kita ketahui seperti salah satunya surat Wahyu yang pertama turun, surat Al-Alaq itu kan tidak turun secara langsung sekaligus 19 ayat ya ya. Kan yang turun pertama kali Wahyu itu kan baru 5 ayat aja. Surat Al-Alaq Iqra itu hanya 5 ayat saja, tidak langsung 19 ayat. Nah, untuk surat Al-Fatihah ini sendiri ini adalah merupakan salah satu dari 11 surat yang diturunkan secara langsung utuh secara keseluruhan. Dari mulai awal ayat sampai akhir ayatnya. Dan surat ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Insya Allah sudah paham semua ya, maksud dari surat Makkiyah atau Madaniyah. Kalau surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan kalau surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Itu patokannya. Patokan dalam menggolongkan surat tersebut itu ke dalam surat Makkiyah ataukah surat Madaniyah. Dan ini surat Al-Fatihah ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah berdasarkan dalil di dalam surat Al-Hijr ayat 87, di mana surat Al-Hijr ayat 87 ini juga termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, di mana di dalam surat Al-Hijr ayat 87 ini Allah SWT berfirman walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu, maksudnya kepadamu kepada Nabi Muhammad SAW sab'an minal masani, 7 dari yang berulang-ulang dan wal Qur'anal azim. Sab'an minal masani ini dari golongan para ulama mufassirin ada yang menyebutkan, menjelaskan bahwasanya adalah 7 yang berulang-ulang ini adalah Al-Fatihah ini. Meskipun ada riwayat lain yang menyatakan sab'an minal masani ini adalah 7 surat yang panjang. Ada yang tahu 7 surat yang panjang ayatnya? Surat apa saja? Ada yang tahu? 7 surat yang panjang. Al-Baqarah, 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 Al-Maidah, Al-Nisa, Al-Imran. lagi. Coba lagi. Apalagi? Mungkin yang lainnya bisa membantu. Bisa diurutkan ini. 7 surat ini kalau dari awal dari Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Maidah. Habis Al-Imran. Ya, Al-Anfal, terus yang terakhir ya. Nah, itu ada yang menyebutkan seperti itu, ada yang menjelaskan seperti itu. Tapi ada yang mengartikan bahwasanya sab'an minal masani adalah 7 yang berulang-ulang, itu adalah surat Al-Fatihah ini. Jadi surat Al-Hijr sendiri termasuk ke dalam surat Makkiyah menjelaskan tentang surat Al-Fatihah. Berarti sudah bisa dipahami bahwasanya Al-Fatihah ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Nama lain surat Al-Fatihah ini, nama lain dari surat Al-Fatihah, yaitu ada disebut Ummul Quran, Ummul Kitab, dan juga disebut As-Sab'ul Masani tadi ya, sesuai dengan di dalam surat Al-Hijr ayat 87 tadi. Ya.
sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, alhamdulillahi ummul Qur'ani wa ummul kitabi wa sab'ul masani. Ya. Alhamdulillah yaitu ummul Quran, ummul kitab dan as-sab'ul masani. Disebut ummul Quran ataupun ummul kitab, induk kitab karena sebagaimana sudah Anda jelaskan sampaikan tadi di awal-awal, karena Al-Quran itu seluruh isinya sudah ada di dalam surat Al-Fatihah. Karena di dalam surat Al-Fatihah ini sudah mencakup seluruh unsur tentang tauhid. Kita ketahui tauhid itu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan di dalam surah Al-Fatihah ini semuanya sudah tercantum. Kalau teman-teman sudah memahami tentang apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah, wa asma, tauhid wa asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah itu apa, Tauhid rububiyah itu apa, Apa? Mengesahkan dari segi ibadah. Rububiyah? Rububiyah? Bukan dari ini. Penciptaan. Dari penciptaan. Penciptaan. Kalau uluhiyah dari bentuk Ikhlas. ibadah. Dari ibadah, uluhiyah. Nah, kalau asma wa sifat Dari dari mengesahkan Allah dari nama-nama Allah. Mengesahkan Allah dengan nama-nama Allah. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala. Jadi kalau tauhid rububiyah adalah tauhid dari sisi penciptaan. Bisa dipahami bahwasanya Allah adalah satu-satunya Al-Khaliq, pencipta, Al-Malik, penguasa, Al-Mudabbir, pengatur segala sesuatunya. Itu tauhid rububiyah. Sedangkan kalau tauhid uluhiyah adalah pengesaan terhadap segala yang disebut ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dengan nama-nama Allah, yaitu mengesahkan Allah dengan menetapkan sifat dan nama-nama Allah yang sempurna yang dimiliki oleh Allah, yang telah Allah tetapkan sendiri pada dirinya, baik melalui firman-Nya maupun melalui lisan Rasul-Nya, tanpa boleh mentahrif, mentaktil, mentakwil, dan mentamsilkannya maupun mentakyifkannya, menanyakan bagaimananya dan menyerupakannya. Afwan teman-teman, di sini sudah berkumandang adzan Isya. Kita jeda dulu untuk menjawab adanya. Naam, Ustazah.
Nah, jadi ya. Jadi kita kembali ke dalam tentang tauhid tadi. Jadi di dalam surah Al-Fatihah ini sudah terdapat keseluruhan tauhid. Keseluruhan tauhid. Dan selain itu disebut Ummul Quran, itu Quran juga selain mencakup seluruh tauhid, keseluruhan secara tauhid, juga di dalamnya terdapat kisah-kisah. Jadi kalau para ulama sini menyebutkan bahwasanya isi utama dari Al-Quran itu mencakup 3 hal, yaitu yang pertama tentang akidah atau tauhid, yang kedua tentang hukum-hukum, dan kisah-kisah. Kisah-kisah. Dan yang menyebutkan juga tentang surga dan neraka. Jadi kalau kisah-kisah di sini dari awal surat Al-Fatihah ini, awal surat Al-Fatihah ini dari Bismillahirrahmanirrahim, ini bisa kita lihat tauhid asma wa sifatnya, yaitu dari lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Kan asmaul husna ya. Tauhid asma wa sifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira kalau di ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, ini mengandung tauhid apakah? Ada yang tahu? Rububiyah. Rububiyah. Kalau secara mudahnya bisa dilihat dari kalimat Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Itu sudah memperlihatkan bahwasanya, menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur segala yang ada di alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim kembali sama tauhid uluhiyah. Kalau Maliki Yaumiddin ini mengandung tauhid apakah? Maliki Yaumiddin. Tauhid Ini apakah? berharap ini nih. Apa? Ini nih pengharapan seorang hamba. Penguasa. Nah, ini dilihat dari sisi tauhidnya, ini merupakan tauhid rububiyah. Rububiyah. Nah, tauhid rububiyah yaitu penguasa dari kata penguasa yang menguasai. Jadi sebenarnya kalau pada kata Maliki ini ada 2 riwayat bacaan ya sebenarnya. Kalau Maliki ini bisa dibaca mimnya panjang, bisa dibaca mimnya pendek. Ada 2 riwayat bacaan. Kalau dibaca panjang Malik itu maksudnya pemilik. Kalau mimnya dibaca pendek Maliki itu maksudnya raja. Dan keduanya saling berkaitan. Allah itu juga adalah raja dari para raja sekaligus pemilik, penguasa. Ya. Sini kalau di dalam Al-Quran ini kan dia harokati dengan fathah panjang ya. Fathah panjang. Kalau kita di sini pakai bacaan riwayat Imam Asim ya. Riwayat Hafs, Jalur Arsyatibi membacanya dengan Maliki. Mimnya dipanjangkan. Ya, sebelumnya hanya sekedar menambah pengetahuan. Kalau di dalam mempelajari ilmu tafsir itu pasti ada khilaf tanawwu. At-tanawwu, yaitu perbedaan yang tidak kontradiksi, yang tidak saling bertabrakan, tapi saling melengkapi. Insya Allah nanti kalau kita mempelajari, mentadabburi ayat per ayat firman Allah Subhanahu wa taala, akan kita mendapati penjelasan dari setiap mufassirin tentang satu lafadz. Itu ada yang menjelaskan seperti ini, ada yang menjelaskan A, B, C. Nah, itu semuanya bukanlah khilaf tadad, bukanlah khilaf yang saling kontradiksi ya, tapi khilaf tanawwu, khilaf yang saling melengkapi. Sama seperti pada surat Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim ini ada yang mengartikan siratal mustaqim ini adalah Al-Quran itu sendiri.
Ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW, ada yang mengatakan para sahabat Abu Bakar, Umar, ada yang menjelaskan seperti itu. Dan semuanya itu tidak salah memang, karena Al-Quran itu adalah pedoman petunjuk kita, sejalan menuju kebahagiaan, jalan yang lurus. Dan Rasulullah SAW itu adalah yang diamanai, yang mendapatkan wahyu kalamullah Al-Quran itu, yang menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW. Dan para sahabat adalah murid-murid dari Rasulullah SAW itu sendiri. Jadi tidak saling bertentangan. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi di sini dalam surah Al-Fatihah, itu di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau Allah taala di dalam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah taala di dalam riwayat Imam Muslim, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Jadi aku membagi sholat, maksud di kata sholat ini adalah surah Al-Fatihah ini, baini antara aku wa baina ibadi dan antara hambaku itu nisfain, setengah-setengah. Maksudnya setengah-setengah gimana? Jadi dari surah Al-Fatihah ini dibagi, sebagian itu adalah haknya Allah SWT dan sebagian lainnya adalah haknya hambanya, para hambanya. Mana saja bagian haknya Allah SWT? Dimulai dari faida qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamdani abadi. Jadi ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamdani abadi. Jadi hambaku sedang memujiku. Jadi ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, Allah itu mengatakan bahwa hambaku ini sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim qala Allahu asna alayya abdi. Dan ketika hambaku mengucapkan ar-rahman ar-rahim, maka Allah menjawab hambaku menyanjungku. Fa idza qila maliki yaumiddin qala Allahu majjadani abdi. Ketika seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah menjawab hambaku berserah diri kepada majjadani abdi. Faqala marrah. Jadi seorang hamba ini mengucapkan ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini terbagi dua. Jadi dari yang awal alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan memujiku, menyanjungku, itu adalah haknya Allah SWT. Segala pujian yang disebut maha pengasih, penyayang, yang menguasai hari pembalasan, itu adalah haknya Allah SWT. Nah, di pada ayat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini terbagi menjadi dua. Pada kalimat iyyaka na'budu ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena penyembahan ubudiyah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada kalimat wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan itu adalah haknya hamba. Jadi di ayat yang kelima ini Allah SWT membagi iyyaka na'budu adalah haknya Allah, wa iyyaka nasta'in adalah haknya para hambanya. Karena para hamba memiliki hak untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT supaya ditolong bagaimana menjalankan tata cara ibadah itu dengan benar. Jadi di ayat yang kelima ini Allah SWT menyebutkan tujuan dulu, yaitu menyembah, baru kemudian menyebutkan tata caranya, yaitu minta tolonglah kepada Allah supaya diberikan petunjuk untuk bisa menjalankan amal ibadah yang benar, yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap ibadah itu kan memiliki syarat
Syarat diterima itu adalah harus ikhlas yang pertama dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya tentang ibadah. Ma makna ibadah? Apa makna ibadah itu? Umar. Ibadah itu Ma makna ibadah? Apa makna ibadah? mengerjakan sesuatu. Yang lainnya, coba bisa dibantu di Nur Khalifah. Apa makna ibadah itu? Melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan. Melaksanakan segala perintah. Saya tampung dulu. Muhammad, alhamdulillah. Yang lainnya? Apa makna ibadah? Tunduk kepada segala perintah dan larangannya, Ustazah. Kurang lebih sama dengan Muhammad tadi. Yang lainnya misal sudah menjawab. Yang lainnya, coba. Menyembah Allah Ustazah, menyembah kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya. Menyembah kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya. Nah, Ummu Habibah sudah menjawab. Ummu Hafsah, Bu Nadia, Putih Rona, Putih Amel. Bisa? Tidak apa-apa dicoba untuk menjawab. Kita kan sedang belajar. Nah, menjalankan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Jalankan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Bu Nadia, Putih Rona, Putih Amel. Bu Nadia. Menjalankan perintah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi semuanya kurang lebih garis besarnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan ya. Usaha seorang hamba untuk mendapatkan perhatian Allah, Ustazah. Benar nggak? Nah. Usaha seorang hamba untuk mendapatkan perhatian Allah. Ibadah. Nah, jadi Ana nukilkan dari yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ma makna ibadah? Al-ibadatu hiya ismun likulli ma yuhibbuhullahu wa yurdahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batin. Ibadah itu adalah setiap nama apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang zahir atau nampak maupun yang batin, yang tersembunyi. Apa cepetan? Cepetan ini. Saya ulang. Ibadah adalah setiap nama dari apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari perbuatan maupun dari ucapan atau perkataan, dari perkataan ataupun perbuatan baik yang zahir atau nampak maupun yang batin. Atau yang batin. Ya, yang batin, yang tidak nampak, ya. Apa tadi makna ibadah? Setiap nama dari apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah dari perbuatan maupun perkataan, baik yang zahir maupun yang batin. Ya, alhamdulillah.
Jadi kita harus mengetahui dulu apa maksud makna dari ibadah itu. Dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kita mengetahui bahwasanya ibadah itu harus ada legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Legalitasnya apa? Yaitu setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu itu adalah sesuatu tersebut itu dicintai atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada ayat wa aqimus shalah atau atuz zakah. Itu berarti kan ada perintah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba diwajibkan. Nah, itu berarti sudah diketahui itu adalah ibadah karena apa? Ada perintah. Ada perintahnya. Itu cara kita mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak dicintainya ataupun diridhoinya. Nah, jadi anak teruskan tadi dari hadis qudsinya tadi karena belum selesai tadi ya. Nah, pada saat kita seorang hamba mengatakan iya karena berdua iya karena nasta'in, maka Allah SWT menjawab hada baini wa baina abdi. Ini adalah antara aku dan antara hambaku. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwasanya ini adalah separuh adalah haknya Allah, iya karena wudu, dan separuh lagi iya wa iya karena nasta'in ini adalah haknya seorang hamba. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي. Ini adalah haknya hambaku. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Karena memang hak kita untuk meminta diberi petunjuk ke dalam jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Allah SWT berikan nikmat. Siapa orang-orang yang telah Allah SWT beri nikmat? Orang beriman. Orang-orang yang telah Allah beri nikmat adalah kita kembalikan kepada di surat An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Mungkin bisa dibuka Al-Qur'annya. Di dalam surat An-Nisa ada ketika kita mengawali kelas ini, Ana harapkan bisa disandingi dengan Al-Quran ya, karena kita akan pasti sering membuka Al-Quran. Ana lagi haid, Ustazah. Al-Quran, surat An-Nisa ayat 69. Sudah ada yang membuka Al-Qurannya? Ya, Ustazah. Ada? Naam. Coba dibacakan surat An-Nisa-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca terjemahannya, Ustazah. Baca teks Arabnya dulu, bisa? ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Nah, jadi di sini pada ayat surah An-Nisa ayat 69 Allah SWT berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah," dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka itulah yang bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapakah orang yang telah Allah beri nikmat? Minan nabiyina, yaitu golongan para nabi. Wasiddiqina, para orang yang mencintai kebenaran, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang
salih. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah Allah beri nikmat adalah dari golongan para nabi, para syuhada, as-siddiq, dan as-salihin. Ini adalah jalan orang-orang yang harus kita ikuti. Nah, mereka lah terutama generasi pertama, para salaf, di mana mereka adalah murid-murid dari Rasulullah SAW. Kita harus memegang teguh keyakinan kita, cara beragama kita, sesuai apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Mengikuti jejak jalan orang-orang yang dahulu. Karena orang-orang dahulu adalah orang-orang yang diberikan, istilahnya diberikan jaminan oleh Rasulullah SAW, generasi yang terbaik. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah qarni, masaku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu para tabi'in. Naam. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan bukan jalan orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat. Nah, di sini ini juga mencakup tentang kisah qasas, tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah para umat yang dimurkai, kisah orang-orang yang sesat. Kita ketahui al-maghdubi itu adalah orang-orang Yahudi. Disebut maghdubi, dimurkai. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang berilmu, orang yang mengetahui tentang isi dari Taurat, tentang ciri-ciri dari Nabi terakhir, tapi mereka justru mendustakannya. Padahal Allah SWT dalam surah Al-Baqarah menyampaikan dengan firman-Nya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwasanya orang-orang yang kami beri kitab, mereka itu mengenalnya, maksudnya mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup, sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Tapi justru apa yang terjadi? Ketika mereka mengetahui bahwasanya Nabi terakhir itu bukan datang dari golongan mereka, dari Bani Israel, maka mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka adalah Nabi, umat Nabi Musa, dari golongan Nabi Musa, tapi ketika Rasulullah SAW sudah diutus dan mereka tidak mengimani terhadap Nabi Muhammad SAW, maka mereka sudah keluar dari jalur. Tidak disebut lagi, kalau dulunya sebagai umat Nabi Musa mereka juga disebut seorang Muslim, tapi ketika mereka tidak mengimani Rasulullah SAW, maka tidak lagi disebut seorang Muslim. Begitu juga dengan ad-dhalin, orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, umatnya Nabi Isa, yang beribadah tanpa adanya ilmu. Ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka sudah keluar dari keislaman. Jadi dari surat Al-Fatihah ini, dari sampai ayat yang terakhirnya, sudah mencakup seluruh 3 hal dari isi utama Al-Quran, yaitu tentang akidah, tauhid, juga ada hukum-hukum, juga ada kisah-kisah. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri menyebut surat ini adalah surat yang paling agung, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'u masani wal Qur'an azim alladzi utituhu. Alhamdulillahirabbil alamin adalah sab'ul masani, 7 yang berulang, dan Al-Qur'an yang agung yang dikaruniakan kepada. Al-Qur'anul azim. Ya, ini jika tadi sebagaimana Anda sampaikan, kalau yang menafsirkan, menjelaskan bahwasanya sab'ul masani adalah 7 surat yang panjang, maka Qur'anul Azim ini adalah maksudnya adalah Al-Fatihah. Untuk dari sini, semoga bisa diterima penyampaian dan penjelasan dari saya.
Barangkali ada yang kurang jelasnya, bisa ditanyakan jika saya bisa menjawabnya sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Dari surah Al-Fatihah ini bisa sudah dari di malam ini, apakah menambah pengetahuan kita dengan surat Al-Fatihah? Teman-teman, Ummahat? Alhamdulillah. Insya Allah sudah bisa dipahami Ustazah. Tapi izin Ana mau bertanya sesuatu boleh? Oke. Selama Anda bisa menjawabnya. Ini tadi terkait tentang ibadah Ustazah. Bagaimana kita dapat memahami atau merealisasikan bahwa hari-hari kita itu dimaksimalkan untuk beribadah gitu Ustazah. Maksudnya kan kalau tadi yang dijelaskan itu kan yang dipermisalkan adalah sholat, berpuasa kayak gitu. Tapi kan kita dianjurkan untuk menjadikan hari-hari kita itu penuh dengan ibadah. Nah itu gimana Ustazah? Jazakillah khairan sebelumnya. Nah, agak suara backgroundnya lebih keras ya. Oh, masuk. Nah, jadi tadi dari makna ibadah. Makna ibadah itu adalah sesuatu setiap nama-nama apa yang dari apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi dari penjelasan Imam Ibnu Taimiyah tadi bisa diambil bahwasanya ibadah itu terdiri dari pertama perkataan dan perbuatan. Perkataan itu bisa berupa perkataan itu bisa yang zahir maupun yang batin. Kalau yang zahir itu merupakan seperti contohnya ketika kita berzikir, ketika kita tilawah Al-Qur'an. Nah, itu secara zahir, nampak. Dan perkataan yang secara batin itu adalah ketika ada yang di dalam hati kita, niat. Jadi kita mau beramal soleh itu sudah kita niatkan di dalam hati. Sedangkan perbuatan kalau zahir bisa kita lihat anggota tubuh, bukan sholat sudah terlihat, beribadah haji, umroh itu kan terlihat. Sedangkan perbuatan yang batin, yang tidak nampak, yang tidak nampak itu seperti apa? Khosyah, rasa takut, khauf juga rasa takut. Bedanya cuma antara khosyah dan khauf itu adalah khosyah ini rasa takut ini yang apa? Dengan ilmu. Jadi rasa takut ini rasa takut kepada sesuatu yang kita ketahui terhadap apa yang kita takuti. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus rasa apa lagi? Seperti inabah. Rasa roja inabah kembali. Inabah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan juga ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kesalahan, kita bertaubat, kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala beristighfar. Nah, itu juga merupakan perbuatan. Nah, kalau kita menginginkan hari-hari kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengenali apa-apa saja yang termasuk ke dalam ibadah, baik ibadah itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Jadi itu bisa dipelajari kita ketika kita mempelajari tauhid. Ya, ada rasa khosyah, dari bedanya khauf itu juga rasa takut. Kalau khosyah itu adalah rasa takut yang dilandasi dengan pengetahuan bahwasanya siapa yang kita takuti. Dan yang kita takuti itu memiliki kemampuan apakah? Kesempurnaan dan kekuasaan yang bagaimana? Rasa inabah itu juga merupakan ibadah. Jadi rasa takut kita, rasa pengharapan kita rojak kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk ibadah. Dan kita harus ketahui bahwasanya pilar-pilar ibadah itu harus ada rasa khauf, rasa roja, rasa mahabbah. Kita harus ada rasa takut, ada rasa pengharapan, dan ada rasa cinta. Kita tidak boleh hanya beribadah dengan rasa khauf saja, rasa takut saja.
Nanti khawatirnya nanti bisa menyimpang kepada dalam aliran-aliran yang salah, yang keliru. Kalau khauf saja, rasa takut saja bisa menyimpang ke dalam golongan orang-orang yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Kalau rasa mahabbah saja, cinta saja, atau rasa pengharapan saja bisa terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang seperti sufi, itu ya. Pokoknya Allah itu wis baik, aja rasa cinta saja. Tidak, kita harus dalam beribadah ada rasa khauf, rasa takut, rasa roja, pengharapan, ada rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita harus memperhatikan apakah ibadah kita itu sudah memenuhi syarat untuk bisa diterima, yaitu adanya ikhlas, murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mutaba'ah, sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ataukah tidak. Nah, di sini sudah menunjukkan waktu jam 19.43. Ana rasa dari pertemuan ini Ana cukupkan sampai di sini dulu. Dan semoga Antuna senantiasa semangat dalam mempelajari mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk dimurajaah ya Ummahat ya. Pekan depan di satu persatu berdiliran memurajaah dengan lembaran yang kosong tanpa adanya terjemahannya. Bisa ya Ummahat ya? Insyaallah. Diusahakan. Allah Ya. Ustazah. Ana ingin menekankan lagi. Jadi ketika Ana menawarkan kelas ini, Antuna bersedia mengikuti, berarti kita harus samakan konsepnya. Konsep belajar itu adalah untuk mengetahui dan menghilangkan apa yang awalnya tidak kita ketahui menjadi kita tahu. Konsekuensi dari belajar adalah mempelajari, memurojaah, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu baru bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak ada kesulitan selama kita niat yang lurus dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan semaksimalnya. Dan kalau di awal-awal mungkin terbata-bata tidak mengapa. Insya Allah dibiasakan istiqomah meskipun sedikit, insya Allah akan menjadi banyak, akan menjadi terbiasa. Semoga Allah beri kemudahan. Dulu sampai di sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada penyampaian dari Ana yang salah atau keliru, maka itu murni dari ilmu Ana yang kurang. Karena kesempurnaan dan segala sesuatu yang benar itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah beri keistiqomahan dan kemudahan untuk bisa melanjutkan pertemuan di pekan depan. Ada 7 hari, mohon diluangkan dari setiap 24 jam yang kita miliki, setidaknya 1 jam atau berapa waktu yang Antuna miliki untuk bermulazamah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dijadwalkan, bukan disisihkan dari waktu yang kita punya. Kalau sempat, tidak ada kalau sempat, harus disempatkan. Mumpung kita masih diberi waktu untuk hidup di dunia ini atas izin Allah SWT untuk mencari sebanyak-banyaknya berkah. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Maka berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak sendiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Amin wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.